Mekanisme Gimang, make hoya. Halo guys, welcome back to my channel YouTube Mekanisme Gimang Wasik. Di konten kali ini, Mimin mau bagiin emblem dan build hero Parsha tersakit yang cocok buat kalian pakai. Kira-kira apa saja ya? Sebelumnya jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Untuk emblem dan buildnya udah aku tampilin di awal video. Di sini aku mau jelasin efek-efek dan alasan kenapa aku pakai item ini atau item tertentu. Di sini aku pakai emblem mage yang bisa ningkatin magic power, pengurangan cooldown sama magic penetration. Di sini kita melawan hero-hero yang tebal, hero-hero tank. Kita wajib banget pakai emblem mage ini supaya damage hero Parsha bisa menembus ke hero-hero yang tebal. Jadi damage-nya makin sakit saat mengenai hero yang tebal. Kemudian bisa ningkatin juga damage tambah sakit. Dan juga bisa ningkatin cooldown. Jadi durasi cooldown ultimate-nya dikurangi. Sehingga lebih cepet cooldown-nya. Di sini aku pakai talent Rapture. Efek talent ini bisa meningkatkan penetrasi ke hero kalian. Jadi hero Parsha efek penetrasinya nambah besar lagi. Sehingga damage yang dikeluarin sama Parsha itu bisa terkena ke hero-hero yang tebel tadi. Jadi efeknya makin terasa. Kemudian talent Weapon Master yang bisa ningkatin damage hero Parsha nambah besar dan sakit. Sehingga hero Parsha memiliki kekuatan yang sangat besar. Untuk talent yang terakhir yaitu Lethal Ignition yang bisa meningkatkan damage multi hit. Udah ngasih damage ditambah damage lagi. Ini sangat luar biasa sekali. Untuk build Parsha tersakit yang aku pakai, pertama item Magic Boots. Item ini mempunyai efek pengurangan cooldown sama movement speed. Dengan efek ini, maka sepatu Magic Boots dikenal dengan sepatu cooldown yang membuat durasi cooldown ultimate hero kalian ini dikurangi sehingga lebih cepat cooldownnya, lebih cepat lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi tadi udah ada pengurangan cooldown lebih cepat, cooldown ultimate-nya dah ini ditambah lagi lebih cepat lagi ultimate kalian cooldownnya. Kemudian bisa ningkatin juga jalannya hero Parsha nambah cepat sehingga rotasinya lebih cepat lagi. Ditambah hero Parsha ini bisa berubah menjadi burung. Pasifnya ini ya membuat rotasi hero Parsha tambah super cepat lagi. Karena selain berubah jadi burung, bisa ningkatin movement speednya juga. Jadi jalannya tambah cepat. Apalagi ketika kalian muter ini bisa ngecek tempat-tempat musuh. Ini sangat luar biasa banget. Oke. Di sini item berikutnya aku pakai Lightning Truncheon. Lightning Truncheon bisa ningkatin efek magic power, mana, sama pengurangan cooldown. Kapasitas mana hero Parsha nambah banyak, kemudian damage hero Parsha nambah besar dan sakit saat mengenai musuh, dan juga durasi cooldown ultimate hero Parsha ini lebih cepat lagi. Jadi kalian lebih sering lagi gunain ultimate-nya dan gak nunggu waktu yang lama. Saat menggunakan ultimate kalian bisa gunainnya lagi karena pengurangan cooldownnya ini banyak banget teman-teman. Genius One item berikutnya aku pakai ini soalnya aku melawan hero yang tebel tadi supaya efek penetrasinya lebih kenceng, lebih sakit, lebih kuat. Ini aku pakai Genius One soalnya item ini mempunyai pasif pengurangan magic defense. Jadinya defense magic yang dimiliki sama hero musuh ini efeknya bisa berkurang, dan ketika efeknya berkurang maka damage hero Parsha ini bisa lebih banyak lagi menembus ke hero-hero yang tebal. Kemudian Genius One sendiri bisa ningkatin magic power sama movement speed. Jadi jalannya hero Parsha nambah cepet, sama damage yang dikeluarin sama Parsha ini lebih sakit lagi. Enaknya main hero Parsha ini sekarang kan meta banget, soalnya item hero Parsha ini sangat variatif sekali. Kemudian hero Parsha ini hero high ground yang serangannya ini bisa jarak jauh, terutama ultimate-nya Feather Eye Strike. Jadi
lebih bisa mengcover seluruh land of down. Apalagi ketika defense tower kalian, ketika musuh menyerang, hero Parsa nggak perlu lagi deket-deketan sama musuh, langsung ulti, darder, langsung bisa ngurangin darah musuh dan bisa numbangin musuh dengan jarak yang cukup jauh. Untuk cara menggunakan hero Parsa ini, aku biasanya seringnya combo itu pakai skill 1, skill 2, baru ultimate. Kenapa skill 1 dulu? Soalnya skill 1 ini dia ada efek crowd control. Jadi bisa untuk membuat pergerakan hero musuh menjadi lambat maupun bisa berhenti. Jadi ibaratnya musuh kabur nih, kena efek skill 1, pergerakannya menjadi terhenti. Jadi enak buat di skill 2 terus langsung ultimate. Jadi skill 1 ultimate bisa, atau skill 1 skill 2 ultimate baru bisa. Jadi dahulukan skill 1-nya dulu. Nah, tapi ketika pas baru main di level 1, itu kalian bisa aktifin skill 2-nya dulu. Soalnya skill 2-nya ini kan areanya, damage area. Jadi ketika skill 2 ini kalian buka, itu clear minionnya jadi lebih cepat. Karena satu baris minion ini bisa langsung kena hit semua. Karena jangkauan dari skill 2-nya ini juga luas dan jauh. Maka dari itu aku pas level 1 baru main itu, aku langsung buka skill 2-nya. Biar clear minionnya cepet, rotasinya hero Parsa ke lane lain ini jadi lebih cepat. Oke, kita sambung lagi ya teman-teman ke item yang berikutnya, yaitu glowing one. Nah, kenapa aku pakai glowing one? Soalnya di sini aku ngelawan hero senengane loncat-loncat, guys. Apa itu? Popheus. Popheus ini waduh, kurang ajar banget. Udah damage sakit, loncat-loncat mulu. Bingung gue ngelawan hero ini. Tapi kalau kalian pakai glowing one ini, efek heal atau pemulihan darah hero Popheus, hero Angela, Yuzong ini bisa dikurangi. Jadi efek healnya ini nggak deres banget, membuat hero Parsa lebih enak buat ngelawan mereka. Tapi usahain kalau ngelawan mereka ini harus jarak yang jauh juga, jangan sampai jarak deket kayak gini. Aku mungkin terlalu deket ya kalau pas lawan Popheus ini, kan senangannya loncat-loncat gitu lah, jadi bikin kesel banget. Glowing one ini juga ningkatin magic power, jadi bisa ningkatin damage hero Parsa nambah besar dan sakit saat terkena ke musuh. Kemudian bisa ningkatin movement speednya juga, jadi pergerakannya lebih cepat. Lanjut kita ke item yang kelima, yaitu Blood Wings. Alasanku pakai Blood Wings yang pertama ini bisa nambahin shield. Jadi pasifnya yaitu shield, bisa nambahin pertahanan atau kekuatan hero Parsa secara nggak langsung, yaitu darah yang berwarna putih. Ini ketika diserang musuh, ini darahnya yang berkurang, nih shieldnya dulu, baru darah hijau hero Parsa. Jadi enak banget buat nyerang musuh. Jadi musuh nggak gampang numbangin Parsa kalau shield dari Blood Wings ini aktif. Ketika shield ini aktif, itu bisa ningkatin movement speednya juga, jadi jalannya tambah cepet. Enak kan? Shieldnya aktif, diserang musuh, shieldnya hilang, langsung ada movement speed. Atau gimana ya cara kerja dari Blood Wings ini? Kalau buat teman-teman yang tahu, langsung aja tulis di kolom komen ya, gimana cara kerja dari pasif Blood Wings ini. Kalau yang paham banget item ini. Kalau aku jelasinnya keliru ya juga langsung aja benerin di kolom komentar ya teman-teman. Jadi di sini kita saling sharing, saling berbagi. Bukan berarti aku ngasih info, ngasih cara-cara ini, ngasih build item ini aku itu jago atau aku pro, ini enggak. Jadi aku pure di sini, murni di sini untuk sharing juga ke teman-teman. Jadi niatku ya cuma berbagi gitu doang. Terus item yang terakhir buat pertahanan hero Parsa, aku pakai Immortality. Immortality ini bisa ningkatin physical defense sama darah. Jadi kapasitas darah nambah banyak, terus defense hero Parsa nambah kuat lagi. Kemudian Immortality ini enaknya dia punya pasif Resurrect atau hidup kembali. Jadi ketika hero Parsa tumbang, dia ada nyawa tiba-tiba, nyawa tambahan. Nah, ketika pasifnya kalian pakai,
itu pas hidup bisa ningkatin shield sama darah. Jadi buat pertahanan oke, buat kehidupan hero Parsha ini sangat berguna banget. Jadi sehingga item immortality ini bisa buat pertahanan sekaligus alat untuk hero Parsha supaya nggak gampang ditumbangin sama hero musuh. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan dari hero Parsha kali ini yaitu gunain skill satunya dulu, baru bisa dikomboin skill 2 maupun ultimate. Kemudian untuk build dan item di sini aku pakai sesuai dengan kondisi musuh maupun musuh yang sedang aku hadapi. Jadi buat teman-teman ketika menghadapi hero ini, hero itu, build itemnya juga lain, juga bisa beda. Jadi di sini aku referensinya dari gameplayku juga. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada item build hero Parsha bagus menurut kalian, kombinasi apa aja, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini juga, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di konten hero Parsha berikutnya. Bye bye teman-teman. Mekanisme Gimang, make hoya.